Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang jurnal khusus. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami: Dea Aulia, Dea Julfani, Dika Sundara, Dimas Saputra, Herli Andani, Melin Pandiangan, Muhammad Irwan, Putri Permatasari, dan Seni Rahmawati. Jurnal khusus terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Yang pertama, jurnal pembelian akan dibahas oleh Muhammad Irwan dan Putri Permatasari. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian, jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit, baik barang dagangan maupun harta lainnya. Transaksi yang sering terjadi dicatat pada kolom khusus, sedangkan transaksi yang jarang terjadi dicatat pada kolom serba-serbi. Berikut contoh transaksi jurnal pembelian. 1 Desember, membeli barang dagangan dari toko anggrek seharga Rp10.500.000 dengan syarat 2/10 N/60. Tanggal 1 Desember, keterangan toko anggrek, syarat pembelian 2/10 N/60, debit di pembelian Rp10.500.000, kredit di utang dagang Rp10.500.000. 5 Desember, membeli barang dagangan dari toko Ros seharga 36 juta dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 5 Desember, keterangan toko Ros, syarat pembelian 2/10 N/30, debit di pembelian 36 juta, kredit di utang dagang 36 juta. 6 Desember, membeli barang dagangan dari toko anggrek seharga 25 juta dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 6 Desember, keterangan toko anggrek, syarat pembelian 2/10 N/30, debit di pembelian 25 juta, kredit di utang dagang 25 juta. 7 Desember, membeli peralatan dari toko Pioneer seharga 9 juta dengan syarat N/30. Tanggal 7 Desember, keterangan toko Pioneer, syarat pembelian N/30, debit di serba-serbi di kolom keterangan peralatan toko di kolom jumlah 9 juta, kredit di utang dagang 9 juta. 20 Desember, membeli barang dagangan dari toko Mawar seharga 12 juta dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 20 Desember, keterangan toko Mawar, syarat pembelian 2/10 N/30, debit di pembelian 12 juta, kredit di utang dagang 12 juta. 21 Desember, membeli barang dagangan dari toko Ros seharga 24 juta dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 27 Desember, keterangan toko Ros, syarat pembelian 2/10 N/30, debit di pembelian 24 juta, kredit di utang dagang 24 juta, jumlah debit di kolom pembelian 107.500, debit di serba-serbi di kolom jumlah 9 juta, kredit di utang dagang 116.500. 2. Jurnal penjualan akan dibahas oleh Dika Sundara dan Dea Julfani. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Berikut transaksi jurnal penjualan. 2 Desember, menjual barang dagangan kepada Tuan Andi seharga Rp12.500.000 dengan syarat 2/15 N/30. Tanggal 2 Desember, keterangan Tuan Andi, syarat pembayaran 2/15 N/30, piutang dagang penjualan Rp12.500.000. 4 Desember, menjual barang dagangan kepada Nyonya Rini seharga Rp24 juta dengan syarat 2/15 N/30. Tanggal 4 Desember, keterangan Nyonya Rini,
Syarat pembayaran 2/15 N per 30. Piutang dagang penjualan 24 juta. 15 Desember menjual barang dagangan kepada Tuan Andi seharga 45 juta rupiah dengan syarat 2/10 N per 30. Tanggal 15 Desember, keterangan Tuan Andi, syarat pembayaran 2/10 N per 30. Piutang dagang penjualan 45 juta rupiah. 21 Desember menjual barang dagangan kepada Tuan Rino seharga 27.500.000 rupiah dengan syarat 2/10 N per 30. Tanggal 21 Desember, keterangan Tuan Rino, syarat pembayaran 2/10 N per 30, piutang dagang penjualan 27.500.000 rupiah. Jumlah 109 juta rupiah. 3. Jurnal penerimaan kas akan dibahas oleh Dimas Saputra dan Herli Andani. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai. Transaksi yang merupakan sumber penerimaan kas, diantaranya penjualan tunai, penerimaan piutang, dan setoran modal berupa uang tunai. Berikut transaksi jurnal penerimaan kas. 9 Desember diterima pembayaran Tuan Andi atas penjualan barang dagangan tanggal 2 Desember. Transaksi tanggal 2 Desember seharga 12.500.000 dengan syarat 2/15 N per 30. Tanggal 9 Desember, keterangan Tuan Andi, karena tadi transaksi pada tanggal 2 Desember sebesar 12.500.000 rupiah dengan syarat 2/15 N per 30 yang artinya ketika pembayaran dilakukan kurang dari 15 hari dari waktu penjualan maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. 2% dari 12.500.000 rupiah adalah 250.000 rupiah. Jadi di potongan penjualan 250.000 rupiah, di kas 12.250.000 rupiah, dan di piutang dagang adalah 12.500.000 rupiah. 18 Desember diterima pelunasan dari Nyonya Rini penjualan tanggal 4 Desember. Transaksi pada tanggal 4 Desember sebesar 24 juta rupiah. Tanggal 18 Desember, keterangan Nyonya Rini, karena tadi transaksi pada tanggal 4 Desember sebesar 24 juta dengan syarat 2/15 N per 30, yang artinya Nyonya Rini mendapatkan potongan sebesar 2%. 2% dari 24 juta adalah 480.000. Berarti di potongan penjualan 480.000, di kas 23.520.000, dan di piutang dagang 24 juta. 19 Desember menjual barang dagangan kepada Tuan Hendri seharga 16 juta secara tunai. Tanggal 19 Desember, keterangan Tuan Hendri, debit di kas 16 juta, kredit di penjualan 16 juta. 30 Desember menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Siska seharga 21 juta. Tanggal 30 Desember, keterangan Nyonya Siska, debit di kas 21 juta, kredit di penjualan 21 juta. Jumlah debit di kolom kas 72.770.000 rupiah. Di kolom potongan penjualan 730.000 rupiah. Kredit di kolom piutang dagang 36.500.000 rupiah. Dan di kolom penjualan 37 juta. 4. Jurnal pengeluaran kas akan dibahas oleh Dea Aulia dan Melin Pandiangan. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus untuk mencatat seluruh transaksi pembayaran kas yang dilakukan oleh perusahaan.
transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas antara lain pembelian barang dagangan secara tunai, pembelian perlengkapan secara tunai, pembayaran utang, freight, dan pembayaran beban. Berikut transaksi penjualan jurnal pengeluaran kas. 3 Desember membeli barang dagangan dari toko Mawar seharga 9 juta rupiah secara tunai. Tanggal 3 Desember, keterangan toko Mawar, debit pembelian 9 juta, kredit kas 9 juta. 3 Desember, membayar beban gaji karyawan untuk November sebesar 6 juta rupiah. Tanggal 3 Desember, keterangan beban gaji, debit di kolom serba-serbi, keterangan beban gaji di jumlah 6 juta, kredit kas 6 juta. 8 Desember, dilunasi pembelian barang dagangan atas transaksi tanggal 1 Desember kepada toko anggrek. Transaksi 1 Desember seharga 10.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 8 Desember, keterangan toko anggrek, debit, utang dagang 10.500.000. Nah, transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Desember 10.500.000 dengan syarat 2/10 N/60. Itu artinya, jika pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari, itu akan mendapatkan potongan 2%. Nah, 10.500.000 mendapatkan potongan 2%, yaitu 210.000. Artinya, kredit pemotongan pembelian 210.000 dan kas 10.290.000. 17 Desember, dilunasi pembelian barang dagangan kepada toko Ros atas pembelian tanggal 5 Desember. Transaksi pada 5 Desember seharga 36 juta dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 17 Desember, keterangan toko Ros, debit, utang dagang 36 juta, kredit, kas 36 juta. Tanggal 24 Desember, membayar tagihan listrik sebesar 1.500.000. Tanggal 24 Desember, keterangan beban listrik, debit, kolom serba-serbi, beban listrik, sejumlah 1.500.000, kredit, kas 1.500.000. Tanggal 29 Desember, membeli barang dagangan secara tunai seharga 18 juta dari toko Belibis. Tanggal 29, keterangan toko Belibis, debit pembelian 18 juta, kredit pembelian 18 juta. Sehingga total keseluruhannya yaitu debit pembelian 27 juta, debit utang dagang 46.500.000, debit jumlah 7.500.000 dan di kreditnya di kolom kas itu 80.790.000 dan mendapatkan potongan pembelian 210.000. Sekian dari kelompok kami, semoga penjelasannya dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.